Andes. Pertama kali gue ngasih tahu teman-teman deket gue channel gue. Andes. Ya. Pagi guys, pagi-pagi, capek banget anjing. Mari kita awali pagi ini dengan Topi Sir Animation guys. Aku banyak sih requestan kalian, cuman requestan kalian aku udah nonton, aku udah react, tapi aku mau posting yang ini dulu karena ini kayaknya relatable banget gitu. Dari judulnya aja gitu. Mau kita tebak ini judulnya apa? Rasa kerja jadi YouTuber. Aku YouTuber pemula, aku bakal mencoba mereaksi ini, siapa tahu ini bisa relatable dengan gua. Rambut gua jelek anjing. Oke. Tar. Gue punya 3 pertanyaan. Apakah lu suka ngedit video seharian dari pagi sampai pagi lagi di depan komputer? Mata lu udah merah, punggung lu sakit, dan di meja udah ada kopi 3 Iya, dia video animator soalnya. Pulang dan tidurnya. Terus, apakah lu demen kalau hidup lu tuh penuh ketidakpastian? Kesehatan mental sama rasa percaya diri lu tuh cuma ditentuin sama garis gerak ke atas. Dan terakhir, Yes. apakah lu pengen jadi orang kaya, terkenal, dan nama lu tuh diketahui banyak orang? Kalau jawaban dari 2 pertanyaan pertama itu iya, jadilah YouTuber. Tapi kalau jawaban dari pertanyaan ketiga itu benar, jadilah koruptor. Benar. Dan sekarang gue mau ceritain rasanya kerja jadi YouTuber. Ini bukan video tutorial jadi YouTuber ya, tapi ya emang gue pengen ceritain pengalaman gue kerja sebagai YouTuber tuh selama itu kayak gimana. Simpelnya tuh jujur aja ya, YouTuber sebagai profesi tuh kayak lu nanyain cewek lu ntar mau makan apa. 95% tuh balasannya gok. Tapi kalau lu yang bikin keputusan buat pilih, mau mencoba sesuatu yang baru, ada kemungkinan kecil jawabannya tuh hubungan kita sampai di sini aja. Gitu ya. Kalau menurut gua kerja jadi YouTuber tuh jauh lebih enak daripada kerja biasa. Kenapa lebih enak? Ya karena kerjaannya lebih bebas, gak ada bos galak yang ngatur-ngatur lu gitu. Iya, memang sih. Jadi YouTuber dong bang. Aku pengen jadi bos, nyuruh-nyuruh orang soalnya. Ya tenang. Meskipun kamu gak bisa jadi YouTuber, kamu bisa jadi kapten di Honkai Impact 3. Sponsor anjir. Action anime 3D yang bisa dimainin di banyak platform. Dimana kalian bakal menjadi kapten yang kontrol Valkyrie untuk nyelamatin dunia dan peradaban manusia dari Honkai. Game ini tuh salah satu game dari Honkai. Itu sebenarnya AdSense. Cuman dia nyampain AdSense-nya dengan lucu, cerita yang unik. Game yang paling kelihatan HoYoFest. Story-nya epic banget, gak kalah sama game HoYoFest lain. Grafiknya bagus, gameplaynya smooth banget, dan salah satu game hack and slash paling bagus yang ada di mobile menurut gue. Ditambah lagi, gue ada temen yang main Honkai Impact 3 udah lama, dan bulan lalu tuh dia nunjukin ke gue salah satu OST di gamenya, dan gue bisa bilang soundtracknya bisa membantu meringankan depresi, tergantung kalau lu ngerti ceritanya atau enggak. Dan kalau itu semua masih belum cukup buat kalian, lihat nih guys, ada Chibi. Lucu. Baru aja adain update 6,8 lanjutan dari chapter 38, dan di updatean ini kita bakal dapat lanjutan cerita dari Sea of Quanta yang pastinya bakal penuh dengan twist and turn. Untuk update ini juga bakal ada karakter S-Rank baru, Sealer or Shore of Rebirth, karakter DPS fisikal yang punya 2 form dan berantem dengan ngeluarin summon. Dan selain itu juga bakal ada event baru seperti biasa, dan juga akan ada 3 outfit baru buat Valkyrie kalian. Selain itu juga bakal ada konser online global buat Honkai Impact 3 yang bisa kalian cek. Jadi ya kalau kalian tertarik dan pengen download gamenya, kalian juga bisa pakai kode Rebirth untuk dapetin hadiah lebih banyak. Dan kalau kalian ngedownload pakai link gua, itu bakal nge-support dan ngebantu channel gua banget. Dan yaudah deh, kita balik aja ke videonya. Orang kalau denger lu kerja jadi YouTuber tuh ya, pasti mikirnya, ini orang pasti famous, duitnya banyak, dan gak punya kehidupan sosial sama sekali. Ini cuma gue doang kayak. Dan salah bener sih sebenarnya. Gue juga dulu mikirnya semua YouTuber tuh pasti beda-beda ya pengalamannya kayak gimana. Gue sebagai YouTuber animasi sama YouTuber makeup itu udah pasti bakal beda gitu cara YouTube. Gue gambar di komputer, mereka gambar di muka orang. Terus YouTube time kayak gue sama orang yang cuman bikin YouTube buat hobi dan senang-senang, itu juga udah pasti bakal beda. Dan gue juga bukan YouTuber gede ya, jadi ya udah pasti nih pengalaman gue jadi YouTuber gak bakal sama orang yang 10 juta atau mungkin 10.000 subscriber gitu. Tapi benar. Ya, pertama kali gue ngasih tahu teman-teman deket gue channel gue, Andes.
dan cuman orang tua dan temen gue yang paling deket banget doang gitu yang gue. John! Gue nggak bakal pernah ngasih tahu orang yang gue baru kenal kalau kerjaan gue tuh nge-YouTube gitu. Open BO anjing. Gue masih punya rasa malu. Tapi orang tua gue tuh kayak antusias banget gitu ngasih tahu semua orang kalau kerjaan gue tuh nge-YouTube. Sama, Yang mana tuh gue sedikit bersyukur sebenarnya. Soalnya ya orang tua gue tuh kayak suportif banget sama gue yang nggak kuliah buat ngepost video nggak jelas di internet. Mungkin terlalu suportif sih kalau dipikir-pikir lagi. Tapi ya karena gue nggak mau banyak orang di hidup pribadi gue tahu kerjaan gue nge-YouTube. Jadi ya gue harus bilang sendiri ke orang tua gue, please Pak, Mah, jangan kasih tahu temen, tetangga, apalagi saudara. Dan untungnya orang tua gue tuh kayak nurutin permintaan gue. Oke. Siapa? Nah, masalahnya orang tua gue tuh tetap ngasih tahu temen, tetangga, apalagi saudara gue kalau gue tuh nggak kuliah gitu. Karena mereka nggak tahu gue nge-YouTube. Mereka tuh sekarang ngira gue nggak kuliah buat jadi pengangguran no lab yang kerjanya cuma di kamar, depan komputer doang seharian. Tunggu dulu. Jadi ya, waktu saudara gua nanyain gua kerja apa pas lagi kumpul keluarga, gua nggak bercanda ya. Gua ada temen yang kerja di perusahaan desain grafis ya. Oke. Gua minta izin. Raka. Tunjukin. Raka yang menahan iblis paling sulit pada waktu itu. Kerjaan si Raka itu ke saudara-saudara gua gitu. Gua nyeritain cerita kerjanya Raka ke mereka, teman kerjanya juga teman kerja Raka yang gua tunjukin. Sekarang tuh bohong gua udah dalam banget. Kalau seandainya besok gua gantiin Raka di tempat kerja, kayaknya tuh gak bakal ada orang yang sadar. Dan ini tuh bukan karena gua ada masalah sama teman tetangga, apalagi saudara ya. Malu Ya, aja. Lu mau tau gak rasa takut terbesar seorang YouTuber? Lu bayangin, lu lagi kumpul-kumpul keluarga. Benar, aku rasainin anjing. Lu saudara jauh yang jarang ketemu. Terus tiba-tiba salah satu saudara lu ada yang buka video lu di HP mereka pakai suara kenceng-kenceng. Hey guys, baru bersama SX Samuel. Tapi guys, seperti biasa sebelum video jadi ya karena itu gua nggak mau kasih tahu saudara gua, bukan karena gua ada apa-apa sama mereka. Dan ya itu baru sama saudara ya. Kalau sama ini mohon aku pause sebentar ya, aku mau cerita bagian gua juga. Pernah barusan banget. Jadi hari Minggu kemarin tuh, enggak hari Minggu deh, hari Kamis kalau nggak salah ya. Hari Kamis kemarin kita kan lagi di kayak rumah sakit gitu untuk jenguk saudara gue yang sakit. Oke. Pas tiba di rumah sakit, salah satu saudara gue kayak bilang begini, ini Kak Justin udah jadi YouTuber Kak gitu. Dia nomor ke oh iya videonya yang mana nih, diputar yang aku ngereaksi game dinosaurus 3 gitu. Wah, view-nya lumayan ya 30.000 gitu. Wah, semangatnya jadi YouTuber gitu. Terus mereka putar, anjir, what the fuck. Di rumah sakit yang orangnya banyak banget. Itu aku malu banget sih. Padahal aku belum famous, apalagi dia yang udah famous anjing. What the fuck? Tetangga, gue ingat ya beberapa bulan aku belum famous padahal. Banyak beli paket online ya buat makanan ikan sama kucing gue. Nah ada tukang nasi padang dekat rumah gue yang ngeliat gue sering banget beli paket online. Suatu hari abis gue ngambil paket dari kurirnya gitu ya, itu tuh tukang nasi padangnya manggil gue, terus dia tiba-tiba ngeceramahin gue gitu. Kasihan itu orang tua kamu kerja di toko sembako tiap hari. Om jarang banget loh liatin kamu bantu. Kamu gede, nggak kuliah, pengangguran, beli barang terus gitu orang tua. Emang nggak ngerasa. Dan gue tuh kayak di roasting gitu sama di orang si selama bapak 10 menitan. Dan ya jujur ya, gue tahu maksudnya baik dan sebenarnya ada benernya juga gitu sih kata-kata nih orang. Nyatanya gue kerja jadi YouTuber ya rasanya kayak gitu. Gue di rumah aja nggak kemana-mana. Kalau orang dari luar yang nggak tahu ngelihat gue setiap hari di rumah itu kayaknya emang bener-bener kelihatannya kayak pengangguran aja gitu. Tapi ya meskipun begitu, gue jujur aja ya, pas SMP, SMK, gue tuh ngeliat YouTuber tuh kayak kerjaan yang keren banget gitu. Dulu tuh gue mikirnya benar gitu, lu bisa kerja dari rumah, nggak ada bos yang ngatur-ngatur lu bisa libur sesuka hati, banyak orang yang tahu nama lu. Terus katanya tanda kutip segede Jupiter, gajinya tuh bisa puluhan, ratusan juta sebulan. Gua tuh dulu ngelihat YouTuber tuh kayak jenis kerjaan yang banyak orang pengen. Ya gua sendiri benar, aku juga memandang seperti seperti itu. Gua nggak suka kerjaannya, lebih ke gua yakin gua nggak bakal jadi kayak gitu aja sih. Kayak gua pengen aja sih jadi aktor Hollywood, mau aja sebenarnya, mau aja, cuman ya
kadang-kadang aduh muka ini di bawah standar kali. Rasanya tuh kalau gua ada mesin waktu terus gua sekarang bisa ketemu sama gua pas SMP, gua yang kecil tuh pasti bakal kaget banget dan ngomong, "Ih, anjing, kita nggak nambah tinggi lagi." Oh, ya, kita jadi YouTuber ya? Hah, keren juga. Gua sendiri aja Pendek ya jujur dia. kadang masih susah percaya. Ini tuh kerjaan kayak nggak pernah kerasa nyata buat gua, tau gak? Gua masih sering ada momen pas lagi ngerebus mie instan jam 2 pagi sendirian di dapur. Oke. Gua ngeliatin air mendidih di panci, gelubuk. Terus gua mikir gitu ke diri gua sendiri kayak, Oke. "Ah, anjir, gue YouTuber ya?" Jadi ya itu salah satu positifnya sih ya. Ini tuh salah satu kerjaan yang menurut gua keren dan orang lain juga mungkin bakal ngeliatnya keren juga. Terus selain itu, kalau Benar. lu jadi YouTuber, jam kerja lu tuh bisa bener-bener seenak jidat. Dan ini tuh positif Benar, Cok. tapi ada negatifnya juga. Satu sisi tuh lu bener-bener sesuka hati gitu mau kerja jam berapa. Lu mau Ya. jam 8 malam baru mulai kerja, jam 9 main TikTok dulu, jam 10 main game online, jam 1 pagi nangis di kasur mikirin masa depan, terus jam 2 pagi baru ingat ada kerjaan juga, ya suka-suka lu gitu sebenarnya. Dan ini tuh enak banget. Efek Lu ingat negatifnya kalau lu masih di nggak sekolah, upload, nggak atau ada mungkin duit. kalau lu udah lulus dan pas lu kerja ya, pernah gitu ya, pas lagi liburan panjang, lu kayak waktu sore dan malamnya tuh kayak jauh lebih santai gitu daripada hari biasa. Soalnya lu Oke. tahu, besok tuh lu nggak usah bangun pagi-pagi, nggak usah dengerin alarm bunyi atau malu nyuruh lu bangun. Lu nggak harus ngusap mata dan pakai semua tenaga lu buat bangun doang, sarapan pagi-pagi, mandi pakai air dingin dan berangkat pagi-pagi buta. Nah, selama gue jadi YouTuber, hidup gue tuh bebas dari itu semua. Setiap Benar, benar. hari gue tuh tidur kalau gue udah ngantuk, dan ya gue bangun kalau misalkan gue udah gak ngantuk lagi gitu. Gak ada jam, gak ada jadwal, gak ada hari. Benar. Dan dari sisi itu tuh enak, hidup lu tuh bisa lebih bebas dan lu gak usah punya jadwal sama sekali. Tapi dari sisi lain, iya sih gue bisa baru bangun jam 4 sore, baru mulai kerja jam 7 malam. Tapi inget, meski YouTube gak peduli gue kerja jam berapa, tetap ada video yang harus gue upload, tetap harus dapat views yang banyak. Gue Benar. harus bikin konten buat kalian. Dan Benar. kalau gue males-malesan kerja upload video sesuka hati gue, iya gak ada bos yang bakal marahin gue kayak kerjaan biasa. Kayak YouTube tuh gak bakal tiba-tiba ngirim hitman gitu ya ke rumah gue kalau misalnya gue masih tidur jam 12 siang. Tapi lu Tapi tahu apa yang bakal gak ada duit. garisnya, angkanya, viewsnya yang bakal nabok lu pakai realita. Lu bakal ngelihat sendiri views lu longsor, pertumbuhan subscriber lu bakal semerah sirup marga. Benar. Dan AdSense lu yang tadi kayak gaji DPR lan tapi pasti menyelam lebih dalam dari UMR. Dan disinilah gak punya bos berubah jadi hal yang gak terlalu positif. Karena gue pribadi harus mulai belajar hal yang sangat amat sulit. Namanya ngatur waktu sendiri. Gini, Benar, kalau benar. waktu sekolah atau di kantor pas gua magang dulu, pas hidup gua tuh rasanya masih diatur sama orang tua, jadwal atau bos. Menurut gua tuh beda gitu ngatur waktunya sama pas gua kerja sendiri jadi YouTuber. Yang pertama tuh butuh rasa takut Benar, sama Cok, hukuman benar, dari Cok. orang lain. Yang kedua, butuh disiplin. Ini tuh susah banget. Sering kali 1-2 hari sebelum deadline upload, jangan kan tidur. Itu kalau gua bisa ke dukun minta 1 hari buat gua jadi 30 jam, udah gua lakuin gitu. Dan karena itu tuh hidup gua kadang-kadang kerasa kayak kemakan sama kerja gitu. Dan iya, gua tahu orang yang Ya. kerja kantor, yang kerja lain tuh pasti juga bakal ngerasa kayak gini juga. Gua nggak bilang kerjaan gua Benar. doang yang kayak gini, cuman ya gua mau bagi pengalaman gua aja. Dan buat YouTuber guys, gak ada tuh yang namanya hari libur. Bodoh amat mau tuh tanggal merah itu. Harus semangat, Yang Cok. video belum upload, ya kerjaan lu belum beres. Dan kalau udah upload, ya bikin video baru lah. Dan kalau lu biasa Benar. terus amit-amit ya lu sakit parah atau kecelakaan Ini dan dia, lu Cok. gak bisa upload selama sebulan lebih, bukan cuman YouTube tapi algoritma sosmed manapun gak peduli alasan lu apa gak upload, itu bakal langsung kayak wih. Ini real guys, ini real banget. Aku masih pemula, aku ngerti kok, karena aku pernah juga gitu. Ya walaupun viewku emang nggak banyak, tapi ya pengaruh banget. Lihat ini views lu, ini AdSense lu, nih. Dan sebagai YouTuber tuh gampang banget. Hidup gua tuh jadi cuma garis views naik atau turun. Waktu lagi turun, gua sering deg-degan sendiri. Gua tanya ke diri gua sendiri, aduh ini gua ngelakuin apa ya yang salah? Apa gua delaynya kurang lama sehari kan? Tapi pas viewsnya lagi naik, AdSense sedikit itu gua kayak, emang YouTuber paling pintar, paling ngerti algoritma, paling jago tuh cuman gua doang. Minggu ini subscriber gua naik dari 30 ke 32, gila.
wah emang udah. Ini bulan depan pasti kalah Mr. Beast sama gue. Gue tahu ini tuh kayak sedih banget dan gak baik sebenarnya. Gue juga lagi berusaha supaya nggak kayak gitu ya. Tapi ya meskipun ada semua masalah yang tadi gue sebutin, kayak yang tadi gue bilang ya, YouTuber tuh salah satu kerjaan yang paling enak. Ini tuh salah satu kerjaan yang kalau lu kerja keras, kerja lebih dari biasanya, lu bisa langsung ngelihat sendiri gitu. Benar. Dan duitnya tuh bakal langsung masuk ke kantong lu gitu, bukan malah masuk ke kantong bos lu. Meskipun gue sering sibuk dan kadang-kadang jam kerjanya bisa brutal ya kalau udah deket deadline, tapi gue masih banyak waktu luang buat main, ngelakuin hobi gue, jalan bareng temen. Gue suka di kerjaan itu gak ada bos yang ngatur, dan ya gue bisa bebas ngelakuin hal tolol dan ngejilatin konsekuensinya. Dan oke, udah lama gak Q&A. Sebelum videonya beres kita Q&A sebentar lah ya. Ini gue ambil Q&A yang berhubung. Enggak tahu ya guys, anjir ini kayak relatable gue, untuk gue juga sih. Gue masih baru, tapi emang AdSense-nya boleh lah. Mungkin aku sekarang belum dapat banyak ya, baru berapa yang aku dapat gitu. Cuman untuk YouTuber kecil kayak gua udah ada gitu. Mungkin ada orang yang bilang, kenapa bang uploadnya brutal banget? Ya sebenarnya aku salah juga sih. Aku salah juga karena terlalu banyak upload per hari gitu, dan membuat aku capek. Emang, kalau kamu kok capek, kamu cuman reaction doang gitu kan, itu YouTube gampang gitu. Enggak juga sih. Emang ini tipe YouTube paling gampang mungkin ya, reaction, cuman butuh energi juga bro. Kalau nggak ada energi nggak upload gitu, dan kalau nggak upload nggak ada uang bro. Oke guys, terima kasih ya buat yang ngedukung gua, dan see you guys to the next video.